Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Tahukah Anda bahwa banyak orang percaya ketika usia melewati 70 tahun, tubuh akan mulai menurun, otot perlahan, menghilang tenaga berkurang, dan kita tidak punya cara untuk mengembalikannya lagi. Namun tim peneliti Indonesia di sebuah provinsi pegunungan justru menemukan kebenaran yang tidak disangka-sangka oleh siapapun sebelumnya. Ini adalah rahasia yang tersembunyi di dalam biji-bijian terkecil di dunia. Sebuah rahasia yang dulunya sering dianggap hanya sebagai dongeng belaka, tetapi hari ini sains telah membuktikannya hingga membuat seluruh kalangan medis tercengang. Di dalam biji-biji kecil ini terdapat protein dalam jumlah yang sangat besar yang benar-benar dapat membantu memulihkan otot para lansia. Dari hasil percobaan, ditemukan bahwa biji-bijian ini memberikan hasil 22.000 kali lebih baik daripada telur ayam. Ini bukan angka yang salah ya, ada penelitian yang mengonfirmasi dengan jelas. Hanya beberapa minggu setelah mulai mengonsumsinya, lansia yang tadinya tidak bertenaga bisa kembali berdiri kokoh, berjalan dengan lancar, dan memiliki energi kehidupan lagi. Yang lebih menarik lagi, penemuan ini justru ditutup-tutupi oleh perusahaan raksasa suplemen dari dunia barat, karena jika informasi ini tersebar luas, pasar suplemen protein yang bernilai lebih dari 40.000 triliun rupiah bisa runtuh dalam semalam. Hari ini saya akan mengajak Anda mengenal 6 jenis biji-bijian yang dapat mempercepat pemulihan otot lebih cepat daripada makan telur. Khususnya bagi orang yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas. Dan biji jenis ketiga nanti tidak boleh Anda lewatkan karena ia dijuluki sebagai kreatin alami yang memiliki khasiat merangsang sel otot yang tertidur pada lansia hingga 43%. Jika Anda ingin memeriksa data aslinya sendiri, saya telah menempelkan tautan penelitian di bawah video ini. Silakan klik untuk membacanya. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin bertanya singkat. Jika besok Anda bangun dengan tubuh yang kokoh seperti saat usia 30 tahun, apakah Anda ingin meraih kesempatan itu? Tolong tulis komentar untuk memberitahu saya. Minggu ini saya akan membaca setiap pesan Anda sendiri. Mari kita mulai dengan biji di urutan ke-6. Biji jenis ini dulunya merupakan makanan penambah tenaga yang gemar dikonsumsi oleh para prajurit Nusantara di zaman Kerajaan Majapahit sebelum pergi berperang. Dan saat ini, penelitian modern pun telah mengonfirmasi bahwa biji ini dapat membantu memulihkan otot lansia secara menakjubkan. Biji yang dimaksud adalah biji bunga matahari. Banyak orang mungkin masih memandang biji ini hanya sebagai camilan iseng saat menonton TV, tetapi dari hasil studi Pusat Gizi Jakarta menyebutkan bahwa 100 gram biji bunga matahari mengandung protein sebanyak 21 gram yang tergolong sebagai salah satu sumber protein tertinggi di dunia jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Hal yang membuat biji bunga matahari sangat cocok bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun adalah kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Hanya dengan seperempat cangkir saja, sudah dapat memberikan vitamin E hingga 82% dari jumlah yang disarankan setiap harinya. Vitamin E memiliki peran penting dalam melindungi sel otot dari kerusakan, sehingga sangat diperlukan bagi lansia secara khusus. Selain itu, protein dari biji bunga matahari juga mengandung asam amino esensial yang lengkap yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, terutama arginin yang memiliki sifat menonjol dalam meningkatkan aliran darah menuju otot hingga 40%, sehingga tubuh dapat menyalurkan nutrisi ke titik yang membutuhkan dengan lebih efisien. Dan yang terpenting, biji jenis ini juga mengandung fosfatidilkolin, yang merupakan komponen utama membran sel, membantu memperkuat otot dan sistem saraf, terutama pada kelompok lansia yang sistem selnya mulai menurun termakan usia. Jurnal Gizi Klinis Indonesia juga telah mempublikasikan hasil penelitian yang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi biji bunga matahari sebanyak 30 gram per hari secara terus-menerus selama 2 bulan mengalami peningkatan kekuatan genggaman tangan rata-rata sebesar 15%, yang bukan hanya sekadar angka, tetapi juga dianggap sebagai indikator penting yang menunjukkan kesehatan dan harapan hidup pada lansia. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sebaiknya rendam biji bunga matahari dalam air hangat yang dicampur sedikit garam semalaman sebelum dikonsumsi. Cara ini akan membantu merangsang enzim agar protein dapat diserap lebih baik dan membantu mengurangi asam fitat yang merupakan penghambat penyerapan berbagai mineral dalam tubuh. Setelah itu,
Anda bisa memakannya mentah atau disangrai dengan api kecil untuk menjaga zat gizinya, atau bisa juga di blender menjadi selai biji bunga matahari, lalu dioleskan di atas roti gandum, menjadi hidangan yang membantu memulihkan otot dengan sempurna. Satu lagi rahasia yang banyak orang belum tahu adalah, jika Anda mengonsumsi biji bunga matahari bersama dengan paprika merah atau oranye yang kaya akan vitamin C, ini akan membantu meningkatkan penyerapan protein hingga 25% karena vitamin C memiliki peran penting dalam sintesis kolagen yang diperlukan untuk struktur otot secara langsung. Waktu mengonsumsinya juga tidak kalah penting. Jika Anda memakan biji bunga matahari dalam waktu 30 menit setelah berjalan santai atau olahraga ringan, tubuh akan masuk ke mode sintesis protein yang berlanjut selama beberapa jam, sehingga meskipun usia sudah memasuki angka 70 atau 80 tahun, tubuh Anda tetap dapat membangun otot secara berkelanjutan. Namun, semua ini hanyalah permulaan, karena biji selanjutnya yang akan kita bahas memiliki kandungan leusin 2 kali lebih banyak daripada biji bunga matahari. Kita lanjutkan ke biji-bijian di urutan ke-5, yaitu wijen. Biji kecil yang menyembunyikan kekuatan besar di dalamnya. Di masa lalu, banyak orang mungkin berpikir wijen hanya untuk taburan roti agar wangi, tetapi bagi lansia, biji kecil ini justru menyimpan harta karun nutrisi yang penting secara menakjubkan dan merupakan salah satu dari sedikit biji-bijian yang memiliki khasiat mendukung kerja otot dari segala sisi. Hanya 100 gram wijen memberikan protein berkualitas tinggi hingga 18 gram. Ia juga memiliki zat khusus bernama sesamin yang memiliki sifat merangsang sintesis protein dalam otot hingga meningkat 31% pada orang berusia 70 tahun ke atas yang telah dikonfirmasi oleh tim peneliti dari Departemen Ilmu Pangan Universitas terkemuka di Jakarta. Keunggulan yang membuat sesamin tidak seperti zat pemicu protein lainnya adalah kemampuannya mengurangi zat peradangan dalam sel otot secara bersamaan sehingga otot dapat pulih lebih baik dalam jangka panjang. Hal yang membuat wijen sangat cocok bagi lansia adalah asam amino esensial bernama metionin yang sulit ditemukan dalam protein nabati pada umumnya dan merupakan kunci penting dalam menjaga massa otot yang berkurang seiring usia. Yang menakjubkan, kandungan metionin dalam wijen bahkan lebih tinggi daripada telur atau berbagai jenis daging, membuat mereka yang mengurangi konsumsi daging tetap bisa mendapatkan nutrisi penting ini dari sumber nabati secara lengkap. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah efeknya terhadap hormon. Studi klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas Medis terkemuka di Indonesia menemukan bahwa pria lansia yang mengonsumsi pasta wijen halus tahini sebanyak 2 sendok makan per hari secara rutin selama 6 minggu kadar hormon. Testosteronnya meningkat rata-rata 18%. Dan waktu pemulihan otot setelah olahraga berkurang hingga 40%. Semua ini adalah hasil dari zat lignan dalam wijen yang membantu menyeimbangkan hormon secara alami. Dan ketika hormon lebih seimbang, otot pun dapat merespons terhadap aktivitas fisik dan pemulihan lebih cepat dari sebelumnya. Selain protein, wijen kaya akan mineral penting yang diperlukan otot, yaitu kalsium 35%, magnesium 25%, dan zat besi 20% yang semuanya memiliki peran penting dalam kontraksi, perbaikan, dan penguatan otot setiap harinya, terutama pada mereka yang mulai mengalami kelemahan otot atau sering kram. Tapi jangan lupa bahwa cara pengolahan sangat berpengaruh pada penyerapan nutrisi. Jika Anda menyangrai wijen di wajan kering dengan api kecil sekitar 3 detik hingga tercium aroma wangi tipis, kulit wijen akan melunak sehingga sistem pencernaan dan penyerapan bekerja lebih baik hingga 45%. Setelah itu bisa ditaburkan di atas bubur atau salad sesuai selera, atau jika di blender bersama sedikit minyak zaitun, akan menjadi tahini ala Mediterania yang mana banyak penelitian mengonfirmasi memberikan hasil lebih baik dalam menjaga otot daripada produk suplemen biasa. Pengolahan dalam bentuk ini juga membantu tubuh menyerap lemak baik dan antioksidan dalam wijen dengan efisiensi penuh. Dimakan bersama sayuran sebagai saus salad, atau hanya menyendok 1 sendok untuk tambahan protein di jam camilan juga boleh. Dan jika dimakan sore hari akan lebih baik karena magnesium dalam wijen akan membantu merelaksasi otot, membuat Anda tidur lebih nyenyak, yang mana itu adalah waktu tubuh memulihkan otot dengan paling baik.
Dengan nilai gizi yang mencakup protein, hormon, dan mineral penting wijen, dianggap sebagai hadiah sederhana yang sangat cocok bagi lansia yang ingin memperkuat kesehatan otot dari dalam secara nyata. Kita akan membahas biji-bijian yang mungkin jarang terpikirkan, tetapi justru memiliki omega 3 lebih banyak dari ikan salmon, dan dapat memperkuat otot dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Urutan ke-4 adalah biji rami, atau yang banyak dikenal dengan nama flaxseed biji linseed. Dalam 100 gram biji rami, terdapat protein tinggi hingga 18 gram, sehingga dianggap sebagai sumber protein unggulan bagi lansia yang ingin memperkuat otot. Namun hal yang membuat biji kecil ini lebih menonjol dari tanaman biasa adalah zat bernama alpha-linolenic acid ALA, yang merupakan jenis asam lemak omega, cuki khusus. Tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas ternama di wilayah Indonesia bagian selatan menemukan bahwa zat ini dapat mengurangi peradangan pada otot lansia hingga 52% dan juga membantu meningkatkan sintesis protein dalam otot sebesar 27%. Biji rami juga mengandung asam amino esensial seperti arginin dan glutamin yang tidak dapat diproduksi dalam jumlah cukup oleh tubuh lansia dan perlu didapatkan dari makanan secara langsung, di mana biji rami merupakan salah satu dari sedikit makanan alami yang dapat memberikan nutrisi-nutrisi ini dalam jumlah tinggi. Tapi yang paling menakjubkan adalah biji rami memiliki zat lignan dengan konsentrasi 800 kali lebih tinggi dari makanan umum. Banyak penelitian mengonfirmasi bahwa lignan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada lansia hingga 35% yang berhubungan langsung dengan pembentukan otot. Karena insulin adalah hormon yang membuka pintu bagi sel otot untuk menerima protein dan nutrisi agar bisa digunakan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Fisiologi Indonesia menyebutkan bahwa peserta percobaan yang berusia di atas 70 tahun hanya dengan mengonsumsi biji rami giling sebanyak 2 sendok makan per hari secara rutin selama 12 minggu tanpa mengubah pola makan atau olahraga sama sekali, justru mengalami peningkatan massa otot rata-rata 680 gram dan lemak tubuh berkurang rata-rata 1 kilogram. Ini dianggap sebagai hasil yang menakjubkan untuk satu jenis makanan saja. Tapi jangan lupa bahwa hal terpenting adalah harus digiling sebelum dimakan, karena jika dimakan utuh, tubuh tidak akan bisa mencerna atau menyerap nutrisi di dalamnya sama sekali. Cara terbaik adalah menggilingnya terlebih dahulu lalu dibekukan atau menggunakan blender penggiling kopi untuk menggilingnya segar sebelum dimakan agar mendapat manfaat maksimal. Anda bisa memasukkan biji rami giling ke dalam bubur oat atau smoothie saat sarapan. Saat terkena air biji, rami akan menjadi gel tipis yang membantu kenyang lebih lama, mengontrol kadar gula darah agar tidak melonjak tinggi, dan memberikan energi yang stabil untuk pembentukan otot. Tips lainnya, jika Anda makan biji rami bersama makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt alami atau yogurt fermentasi, ini akan membantu bakteri baik mencerna serat kompleks dengan lebih baik, membuat tubuh menyerap protein lebih banyak hingga 40%, serta membantu menyehatkan usus yang sangat penting ketika kita bertambah tua. Biji rami mungkin kecil, tapi kekuatan yang tersembunyi di dalamnya jauh lebih besar dari yang dipikirkan banyak orang. Anda mungkin merasa takjub dengan biji-biji sebelumnya, tetapi apa yang akan kita bahas selanjutnya bisa disebut sebagai raja biji-bijian yang memiliki kekuatan dalam memperkuat otot tidak kalah dari whey protein. Urutan ke-3, yaitu biji labu pumpkin. Seeds biji berwarna hijau gelap yang tampak biasa, tetapi sebenarnya memiliki protein tinggi hingga 30 gram per 100 gram. Ini dianggap sebagai salah satu makanan yang paling padat protein di antara yang bisa kita temukan di pasar umum. Tapi alasan yang membuat biji labu cocok untuk lansia yang ingin memulihkan otot setelah usia 70 tahun bukan hanya soal protein. Hal yang lebih menarik adalah sengzing yang ada dalam biji ini. Hanya dengan makan seperempat cangkir sehari, Anda sudah mendapatkan seng hingga 20% dari kebutuhan tubuh harian, di mana zat ini sangat diperlukan untuk perbaikan otot dan merangsang pembentukan hormon testosteron secara alami. Selain itu, penelitian dari Jerman juga menemukan bahwa biji labu memiliki protein khusus bernama cucurbitin yang memiliki khasiat anti-inflamasi, anti-radang yang menonjol, mampu mengurangi nyeri otot setelah olahraga hingga 45%, membuat lansia dapat berolahraga lebih sering dan memperkuat otot lebih cepat. Satu lagi keunggulan biji labu adalah magnesium.
Dalam satu genggam terdapat cukup magnesium untuk mengisi hampir setengah dari kebutuhan harian. Magnesium berperan penting dalam lebih dari 300 proses di tubuh, terutama dalam proses pembentukan protein otot. Namun, statistik menunjukkan bahwa lebih dari 68% lansia mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya, yang merupakan hal lain yang perlu diperhatikan. Dan yang paling menakjubkan adalah biji labu memiliki 9 jenis asam amino esensial secara lengkap, serta memiliki proporsi yang seimbang untuk pertumbuhan otot secara langsung. Terutama triptofan yang sangat tinggi, yang tidak hanya baik untuk otot tetapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Penelitian tentang tidur menyebutkan bahwa triptofan membantu merangsang pelepasan hormon pertumbuhan growth hormone saat kita tidur nyenyak dan membantu mempercepat pemulihan otot hingga 40% saat tidur. Jurnal Nutrisi Olahraga Internasional juga melaporkan bahwa kelompok sampel berusia di atas 70 tahun yang makan biji labu 40 gram per hari disertai olahraga rutin selama 10 minggu mampu meningkatkan otot tanpa lemak rata-rata lebih banyak daripada kelompok yang makan protein dari telur hingga 60%. Peneliti menyimpulkan bahwa ini adalah hasil dari kerjasama yang efisien antara lemak baik protein serta vitamin dan mineral dalam biji labu. Dan yang banyak orang tidak tahu adalah biji labu juga mengandung fitosterol zat dari tumbuhan yang strukturnya mirip kolesterol tetapi justru membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh sehingga membantu melindungi jantung dan pembuluh darah seiring dengan pembentukan otot. Jika ingin menggunakan biji labu untuk memperkuat otot dengan hasil penuh, sebaiknya rendam air garam setidaknya 8 jam sebelum digunakan. Langkah ini akan membantu merangsang enzim dalam biji agar bekerja lebih baik dan membantu tubuh menyerap protein lebih banyak. Setelah itu, panggang dengan api rendah tidak lebih dari 80 derajat Celcius sekitar 15,20 menit, maka akan didapatkan camilan yang renyah dan tetap memiliki nilai gizi utuh. Anda bisa memakannya sebagai camilan segenggam, atau menaburkannya di atas salad sup, atau berbagai hidangan panas dengan mudah, dan jika memilih mengonsumsinya di sore hari itu akan membantu mengontrol kadar gula darah agar stabil yang baik untuk pembentukan otot, dan jika dimakan sebelum tidur, tubuh akan menyerap protein dari biji labu secara perlahan sepanjang malam, mengakibatkan otot tidak diurai saat tidur, dan pulih lebih baik di pagi hari. Urutan kedua adalah biji yang dijuluki sebagai makanan angkasa karena memiliki komposisi protein yang sangat menonjol, cocok untuk segala usia, terutama lansia, yang ingin membangun otot tanpa harus bergantung pada whey protein. Biji itu adalah biji Rami hemp seeds. Dalam biji kecil ini, terdapat protein tinggi hingga 31 gram per 100 gram, dan yang menakjubkan adalah tubuh dapat menyerap protein dari biji hemp hingga 94% yang tergolong sangat tinggi tanpa membebani sistem pencernaan, yang mulai melemah saat kita bertambah tua. Jika dibandingkan dengan telur atau suplemen protein umum, biji hemp dapat mengirimkan protein ke dalam otot lebih banyak dan membantu pemulihan serta pembentukan otot dengan lebih jelas. Karena di dalam biji ini terdapat protein jenis khusus bernama edestin yang memiliki struktur mirip dengan protein dalam plasma manusia, sehingga tubuh tidak menolaknya dan dapat menggunakannya secara langsung. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai melambat, memilih protein yang mudah diserap tubuh tanpa membuat ginjal bekerja keras adalah hal yang sangat penting. Dan biji hemp menjawab kebutuhan ini dengan tepat. Penelitian dari Australia juga menemukan bahwa biji hemp memiliki rasio asam lemak omega 6 terhadap omega 3 yang paling ideal, yaitu 3:1. Rasio ini membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh hingga 58% dan mempercepat pemulihan otot pada lansia hingga 35%. Hal yang perlu disebutkan secara khusus adalah biji hemp memiliki asam lemak omega 6 jenis khusus bernama gamma linolenic acid GLA yang berbeda dari omega 6 biasa karena tidak memicu peradangan melainkan membantu mengurangi peradangan. Dan ketika dikonsumsi bersamaan dengan latihan ketahanan resistance training, meski hanya sedikit kelompok uji coba yang tidak memiliki pengalaman olahraga sebelumnya, masih dapat meningkatkan kekuatan otot hingga 25% dalam 6 minggu. Biji hemp juga kaya akan asam amino leusin yang merupakan pemicu sintesis protein dalam otot secara langsung. Semakin tua, kita menyalakan saklar agar tubuh membuat otot membutuhkan lebih banyak leusin
Dan inilah alasan penting mengapa biji hemp sangat cocok untuk orang usia 60 tahun ke atas yang ingin menjaga atau meningkatkan massa otot. Hal yang sangat baik adalah biji hemp memiliki tekstur lembut dan rasa yang gurih, serta creamy, seperti kacang, bisa langsung dimakan tanpa perlu banyak persiapan. Bisa ditaburkan di atas nasi salad, yogurt, kuah gulai, atau di blender dalam smoothie untuk menambah kepekatan dan rasa gurih seketika. Banyak penelitian mengonfirmasi bahwa jika membagi konsumsi biji hemp 3,4 sendok makan di setiap waktu makan pagi, siang, malam, akan membantu menjaga kadar asam amino dalam darah tetap stabil sepanjang hari, sehingga tubuh berada dalam kondisi membangun otot secara terus-menerus dan tidak mengurai otot bahkan saat istirahat. Terlebih ketika usia melewati 70 tahun, jika tidak dijaga dengan baik, massa otot akan hilang 1,2% per tahun tanpa disadari. Biji hemp bukan sekadar camilan biasa, melainkan senjata rahasia yang membantu para pensiunan tetap memiliki tenaga dan kuat hingga bertahun-tahun ke depan. Urutan ke-1, biji yang mendapat julukan sebagai raja kekuatan otot, karena biji ini tidak hanya memiliki protein kualitas tinggi, tetapi juga melepaskan kekuatan protein secara perlahan selama lebih dari 6 jam. Yang terpenting adalah kemampuannya menyerap air dan berubah menjadi gel lembut, membantu mengisi kelembapan pada sel otot secara langsung, seperti meneteskan makanan untuk memberi makan otot sedikit demi sedikit seharian, membuat otot memiliki energi terus-menerus tanpa putus. Biji yang dimaksud adalah biji chia seeds. Biji kecil berwarna campuran hitam putih ini dulunya digunakan sebagai bekal prajurit suku kuno. Hanya segenggam saja bisa membantu mereka berlari terus-menerus sepanjang hari. Ini adalah energi ukuran kecil tapi kuat, cocok untuk lansia yang membutuhkan kelenturan dan ketahanan. Dalam 100 gram biji chia terdapat protein tinggi hingga 17 gram. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menyerap air hingga 12 kali beratnya sendiri. Saat basah, ia akan berubah menjadi gel yang melepaskan protein secara perlahan dan terus-menerus selama beberapa jam, sifat yang tidak ditemukan pada jenis tanaman lain. Peneliti dari Universitas Indonesia menemukan bahwa semakin tua usia tubuh, justru semakin baik menyerap protein dari biji chia. Terutama pada kelompok usia 70 tahun ke atas, penyerapan melonjak hingga 95% yang lebih banyak dari anak muda. Ini menunjukkan bahwa tubuh lansia secara alami siap memanfaatkan biji jenis ini secara maksimal. Protein dalam chia juga mengandung asam amino leusin yang bertugas seperti sakelar pembuka proses pembentukan otot. Proporsi leusin dalam chia berada di angka 7% lebih tinggi dari sebagian besar tanaman dan lebih mudah dicerna daripada whey protein. Cocok untuk lansia yang sistem pencernaannya mulai lemah karena tidak menyebabkan perut kembung atau begah seperti protein hewani. Kelebihan lain dari chia adalah gel yang dihasilkan dari biji ini dapat meresap ke dalam sel, meningkatkan volume sel otot hingga 20%, membuat otot lebih padat, kuat, dan merangsang proses pemulihan serta perbaikan dengan baik, seperti mengisi air pada spons kering agar kembali lembut. Penelitian dari Institut Gizi Internasional menemukan bahwa lansia 70 tahun ke atas yang makan biji chia, 2 sendok makan per hari, rutin selama 12 minggu, meskipun tidak menambah porsi olahraga, masih dapat meningkatkan massa otot, rata-rata 1 kg, berjalan lebih cepat 23%, dan kekuatan genggaman tangan meningkat 31%. Ini menunjukkan bahwa meski tubuh menurun jika ada nutrisi yang tepat, ia bisa pulih. Peneliti menyimpulkan bahwa biji chia adalah suplemen alami yang paling efektif dalam melawan penyakit penyusutan otot sarkopenia. Ia bukan hanya sumber protein, tetapi juga bertindak sebagai sistem transportasi nutrisi. Masuk ke sel secara langsung dan membantu penyerapan yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Biji chia sangat mudah digunakan, cukup rendam di air atau susu selama 15 menit, maka akan langsung menjadi gel. Tubuh akan menyerapnya perlahan, mengurangi beban sistem pencernaan, dan juga mudah dikunyah, cocok bagi yang memiliki masalah gigi atau rahang. Cara makan terbaik adalah menyiapkannya sejak malam sebelumnya dengan merendam 2 sendok makan dalam 1 cangkir susu atau sari kedelai, tambahkan aroma vanila atau taburkan sedikit bubuk kayu manis, lalu simpan di kulkas. Pagi harinya, Anda akan mendapatkan sarapan yang mengenyangkan, lezat, dan memperkuat otot sejak suapan pertama hari itu.
Atau jika ingin lebih mudah, masukkan saja ke dalam yogurt atau blender bersama smoothie. Biji chia akan membantu kenyang lebih lama tanpa perlu mengurangi porsi makan dan membantu tubuh masuk ke mode pembentukan otot secara terus-menerus sepanjang hari, bahkan jika tidak ada waktu istirahat siang sekalipun. Mulai detik ini, tubuh Anda perlahan akan menyadari sendiri mengapa biji-biji kecil ini mendapat julukan Raja Kekuatan Otot. Bukan karena klaim sembarangan, tetapi karena bukti dari penelitian di seluruh dunia telah mengonfirmasi dengan jelas akan kekuatan pemulihan yang sesungguhnya. Keenam jenis biji yang telah kita bahas hari ini bukan sekadar makanan biasa, tetapi ibarat alat baru yang disodorkan alam kepada kita untuk membantu lansia berusia di atas 70 tahun tetap bisa membangun dan melindungi otot mereka sendiri. Ini adalah harapan baru yang tidak pernah bisa diberikan oleh makanan protein bentuk lama sebelumnya. Anda tidak perlu buru-buru mengubah segalanya seketika. Cukup pilih 1 atau 2 jenis biji yang Anda rasa suka atau cocok dengan gaya hidup Anda, lalu mulailah dari sana. Sesuaikan perlahan, biarkan tubuh belajar dan beradaptasi secara alami, karena yang terpenting bukanlah banyaknya jumlah, melainkan kesinambungan konsistensi. Ketika Anda bisa melakukannya secara konsisten hari demi hari, akumulasi energi kecil, itu perlahan akan berubah menjadi perubahan besar, baik kelenturan, kekuatan maupun kepercayaan diri yang kembali secara nyata. Dan ketika Anda telah menggenggam pengetahuan ini, Anda bukan lagi lansia yang harus duduk melihat otot menyusut setiap hari, melainkan orang yang memegang kunci penting dalam memperlambat penuaan dan memulihkan tubuh secara berkelanjutan. Karena ketika kita mengisi tubuh dengan makanan yang tepat, usia bukan lagi batasan. Jika video ini telah membuka pintu kemungkinan baru bagi kesehatan Anda, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe, berlangganan pada kanal Sehat. Itu menyenangkan mulai sekarang juga. Kami akan terus membagikan strategi merawat diri yang telah dikonfirmasi oleh sains di seluruh dunia agar masa pensiun Anda menjadi masa kehidupan yang paling bersinar. Jika Anda merasa konten dalam video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dan share, bagikan kepada orang yang Anda cintai atau pedulikan. Dukungan dari Anda adalah semangat yang paling berharga bagi kami untuk terus melangkah menciptakan konten-konten berkualitas bagi lansia di seluruh negeri. Terima kasih dari hati karena Anda telah memilih berjalan bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.